Eh, Habib Hasan ini dari Sumeneb. Pada waktu itu merantau dan banyak mengajar di berbagai tempat, di pondok-pondok pesantren, termasuk ke Gendong, ke Paiton, ke Banyuwangi, ke Darussalam, termasuk ke Langitan, Sidugiri, Nurul Jadi, semuanya sampai ke Jember, semuanya dilewati oleh dakwah. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 per minggu, sampai ke Kepake, terus sampai ke Blok Agung. Ya. Jadi sebelum beliau mendirikan pondok, memang sudah keliling kemana-mana. Terus kemudian sebelum ini berdiri ada kiai dari Pasuruan pamit sama Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan. Iya. Ustaz Hasan saat itu posisi masih di Pontianak, sekitar mungkin 10 tahun sebelum berdirinya pondok ini. Pamit sama Kiai Hamid, saya mau mendirikan lembaga pondok pesantren di Raji. Ini namanya Raji. Iya, Raji Bangil. Di Raji. Apa kata Kiai Hamid? Jangan. Ya, jangan. Bukan kamu yang di sana. Nanti akan ada habat. Jadi 10 tahun lebih sebelumnya, Kiai Hamid sudah tahu bahwa di sini akan berdiri pondok yang dibangun oleh para habat. Jadi kemudian karena mungkin Kiai Hamid itu yang dihadapi Kiai itu tidak puas. Akhirnya Kiai Hamid mengatakan, coba kalau ente masih belum pas hatinya, suruh datang ke Isudugiri. Jawabannya di Isudugiri sama Ustaz. Jadi jangan nanti akan ada Habib yang akan mendirikan pondok di Raji. Ini kan sudah isyarat as-samawi bahwa pondok ini bukan atas kehendak dan kemauan dari Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahari. Dan yang menyuruh mendirikan pindah ke sini juga diantaranya guru beliau. Yang menyuruh mendirikan pondok adalah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi yang di Mekkatul Mukarramah. Jadi yang memberikan dana pertama katanya sekitar mungkin 5 juta pada saat itu pas saya tahun sekitar 84 juga itu 5 juta. Wow. Iya, wow ya. Saat itu lumayan. Hadiah dari beliau. Dan alhamdulillah setelah itu kemudian setiap santri-santri beliau alumni dari Abu Yasin Muhammad Al-Maliki kemudian disuruh untuk kalau masih bisa juga terlibat dalam mengabdi di pondok pesantren dari Bukawah. Dan alhamdulillah berkat doanya para aulia, berkat doa para ulama, dan pondok ini terbuka juga Ustaz. Jadi akan kami jelaskan barangkali ada manfaatnya. Amin. Iya, akan ada manfaatnya. Jadi Ustaz Hasan dulu mendirikan pondok sudah ada distingsinya. Kalau katanya orang sudah ada spesifikasinya. Kekhasan. Jadi di tengah orang-orang kemudian tidak mengenal gamis, beliau sudah pakai gamis sendiri. Jadi gamis beserta para santrinya juga disuruh pakai gamis. Jadi pendidikannya juga begitu. Jadi bukan hanya, mohon maaf, pendirian pondok pada saat itu masih di Bangil. Awal mula di Bangil, ngontrak rumah 1, 2, asalnya mulai dari 6 orang. Karena dianggap 6 orang ditelateni, sabar, telaten, ulet, akhirnya subhanallah kemudian jadilah santri yang memiliki akhlakul karimah. Karena ciri khusus di sini katanya ya tidak dikatakan alumni Darwah kecuali memiliki akhlakul. Wow. Jadi tujuan utamanya adalah membangun akhlakul karimah. Ya. Nah kemudian setelah itu berkembang sampai di Bangil itu kesulitan untuk ngontrak rumah karena rumah itu semakin lama semakin mahal.
sampai 13 rumah terpencar di 4 desa. Ada Kauman, ada Gunung Munggal, ada Wetan Alun, dan satunya itu di Ma'arif, ya. Dan ada di 4 desa terpencar-pencar. Jadi alhamdulillah setelah itu diberitahu untuk pindah ke sini pada Buya Syed Muhammad Al-Maliki. Pada saat itu sekitar masih sedikit orangnya, dan beliau ya tetap juga dakwah. Bahkan di Probolinggo ada peninggalannya, ada sepeda ondel. Dari Bangil, Pondok Putri saat itu pada waktu 81 dirintis, 8182 dirintis, pindah ke sini sekitar 8586. Jadi 8586 pindah ke sini atas amar dari Abuya Syed Muhammad Al-Maliki. Ya, disuruh, diperintah. Jadi kemudian alhamdulillah perkembangannya beliau sampai pada waktu itu meninggal usia 63 tahun, juga hari Senin. Iya, hari Senin dalam usia 63 tahun, meninggalkan santri Pondok Putra sekitar 750, Pondok Putri sekitar 300-an orang. Jadi alhamdulillah kemudian setelah itu berkat, karena kemudian beliau kirim pesan sama pengurus abnanya, kemudian jangan sampai pecah, menjaga kekompakan antar saudara. Nggak buat pesantren lain, ya. Kompak, kemudian bersatu. Yang kemudian dijadikan mudir adalah anak tertua Habib Zain bin Hasan Baharun, dan dianggap oleh saudara-saudaranya sebagai ayah. Jadi mereka taat, kalau mau keluar pamit izin sama Habib Zain. Mau dakwah mau kemana, kalau tidak diizini oleh Habib Zain batal. Jadi kan menganggap anak tertua itu sebagai ayah. Dan tradisi, budaya, peraturan di sini tidak boleh berubah, kecuali ini pondasi ya, kecuali atas dasar musyawarah semua pengurus. Jadi tidak gampang berubah. Pondasi, prinsip-prinsip, landasan yang telah dibangun tidak boleh berubah. Nah ini kemudian alhamdulillah berkembang. Kemudian saat ini ya santri kurang lebih sekitar 15.000-an putra dan putri. Ada di sebenarnya 4-5 tempat ya. Jadi ada di Pondok Pusat. Ya ini pusat. Di Pondok Pusat itu ada Pondok Putra, ya, dan ada Pondok Tahfidz. Jadi Pondok Putra Pusat itu Pondok 1 namanya. Di sampingnya ada khusus Pondok Tahfidz, dinamakan Pondok 4. Khusus Tahfidz, ya. Jadi di Tahfidz itu sekitar ada 750 orang lebih yang sedang menghafal Al-Quran. Dan rata-rata menghafal Al-Quran itu rata-rata 2 tahun. Karena apa? Terbantu dengan bahasa Arab dan terbantu sudah menguasai Nahwu Shoroh, ya, sehingga agak cepat. Kemudian ada pondok di 1 kilo dari sini, Pondok Dalwa 2, Pondok Dalwa 3, dan Pondok Dalwa 5. Ya. Jadi usia yang di sini agak senior-senior kan? Yang besar-besar, yang usia SMA ke atas di sini, mahasiswa di sini, mulai dari S1, S2 dan S3. Dan alhamdulillah sedikit promosi. Iya. Alhamdulillah di sini sudah ada S3-nya, program pendidikan agama Islam, ya.
dan program pendidikan bahasa Arab S3. Kalau S2 ada yang itu. Enggak. Alhamdulillah mau daftar. Iya. Alhamdulillah. Oh, istrinya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Di sini ada S2-nya itu ada PAI, ada PBA, ada MPI. 3 ya. Dan bagi teman-teman ya yang barangkali ini masih mau melanjutkan ke S2 dan ke S3, kami siap dengan tangan terbuka. Iya. Dan kalau ada kerjasama nanti bisa kita atur ya. Pembiayaan bisa kita atur. Kantongan sendiri saja. Masuk keluarga besar. Dan mohon maaf kalau di Jawa Timur masih masih diharuskan datang di sini. Tapi kalau yang luar Jawa bisa online. Kalau S2-nya online, bisa online. PBA, PAI, yang dari luar kita buka online. Tapi dibuka sekarang oleh Habib Zain dibatasi satu kelas saja ya. Dibuka cuma 20 orang. Jadi tidak membuka lebih. Ya untuk yang dari luar, yang dari teman-teman yang barangkali mau masuk, yang online bisa. Tapi yang juga S3 juga bisa. PBA sama PAI. Bisa. Kami siap untuk sistem perkuliahan di sini. Kita belajar dari teman-teman yang di luar. Karena khawatir terjadi kegagalan, kita kawal Ustaz. Pada waktu perkuliahan itu sudah di sistem sehingga kemudian semester 1 sampai semester 3 sudah bisa selesai proposalnya. S3. Ya, semester 1 sampai 3 proposal. Ya, sampai selesai. Karena apa? Yang banyak di luar itu terjadi, mohon maaf, selesai kuliah, selesai juga. Iya, yang banyak dulu ketemu sama dosen agak sulit. Jadi kami itu yang kuliah, mohon maaf, di suatu tempat dengan Ustaz Iman, itu kuliah orangnya 15 orang ya. 15 orang, tapi yang selesai itu cuma 4 orang. Padahal ada keluaran dari Australia yang bahasa Inggrisnya lewat, ada yang juara nasional penulisan karya ilmiah, jadi tidak selesai. Itu makanya kemudian kita adakan mentor di sini untuk mengawal penyelesaian. Yang kedua, kemudian kita kawal dengan sistem bahwa kita ujian langsung kita jadwal. Kita jadwal dalam rangka mengawal agar mahasiswa keluar tepat waktu. Nah ini sekilas, mohon maaf, ini sekilas info. Ya promosi ya. Ya. Karena apa? Kita menyampaikan hal ini itu dalam rangka, mohon maaf, misi kami adalah bagaimana bisa bersinergi dengan pondok-pondok pesantren, dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karena yang kita tahu adalah kelemahan kita, ya mohon maaf, di SDM. Di SDM. Oleh karena itu mari kita bersinergi untuk meningkatkan SDM. Apa yang bisa kami lakukan bersama? UII, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki dengan UI Dalwa untuk merapatkan barisan apa yang bisa kita kerjakan bersama. Di sini untuk S1-nya ada PAI, ada MPI, ada BKI, ada PBA, kemudian ada BK Bimbingan Konseling Islam, ada Komunikasi Penyiaran Islam, ada KPI, ada Sejarah Peradaban Islam, ada Ekonomi Syariah. Jadi 8 prodi untuk S1,
3 prodi untuk S2 dan 2 prodi untuk S3. Siap untuk melakukan kerjasama dengan antum semua. Ya. Jadi untuk jumlah mahasiswa sekitar 6.800-an. 6.800 mahasiswa. Jadi kalau akreditasinya rata-rata baik sekali. Ya, rata-rata baik sekali. Oh, ya. Dan 2 unggul, BBA, S1 dan S2 unggul. Itu barangkali sekilas info, Ustaz. Ya. Jadi untuk mengetahui bahwa UII dulu namanya STAI Darul Luar didirikan dalam rangka melahirkan santri yang sarjana dan sarjana yang santri. Bahkan beliau katanya ingin melahirkan wali yang profesor. Wali yang profesor. Insya akan lahir dari Universitas Islam Kiai Ahmad Muzakir Syah. Amin. Wali-wali yang profesor, insyaallah. Amin. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.